Nah, halo guys, ini motor sudah dibongkar, ya, sudah dibongkar. Ini kita akan mencari kabel yang dari kontak. Nah, ini yang dari kontak yang kalau Suzuki ini warnanya ini ada soket, ya, ini soket. Nah, ini perhatikan ini soket. Nah, itu warnanya hijau. Kemudian akan kita tes pakai tes pen, ya. Ini tes pennya. Jadi ini tes pen yang negatif, ngambilkan di bodi. Kemudian nanti kita akan tes yang positif ini. Kalau dia nanti ini kontak off, mati. Artinya kalau kita tes nyala itu berarti langsung dari aki, ya. Coba kita lihat ini. Nah, yang ini. Nah, ini tidak nyala, ya, tidak nyala. Tes pennya tidak nyala, ya. Kemudian yang ini, ya. Nah, ini bentar, ini kita kencengkan. Wah, ini kurang kenceng tuh guys. Nah, ini bilang kita cek ini. Nah, ini lampunya nyala, lampunya nyala. Nah, ini artinya dari apa itu, dari aki langsung. Tapi kalau yang atas ini tidak nyala, ya, tidak nyala. Kayak yang bawah nyala. Artinya nanti kan yang kabel merah dari lampu apa itu namanya, dari voltase, dari voltmeter, ya, yang kabel merah akan kita langsungkan dengan kabel ini, ya, yang nyala ini, ya, yang nyala ini. Nah, sekarang akan kita sambung dulu. Nanti setelah kita sambung akan kita berikan keterangan lagi. Baik. Nah, gini guys, ini kabel sudah saya masukin. Tidak perlu motong kabel, ya, tidak perlu motong kabel yang baik yang ini, baik yang ke kontak maupun yang dari langsung dari aki, tidak perlu. Tapi cukup kita masukkan aja dari soketnya ini. Nih, ya, jadi kabel kita kupas. Kemudian kita masukkan dalam soketnya, kemudian kita tekan. Nah, sekarang kita cek ujung kabel ini yang saya sambungan ini. Kita cek pakai tes pen. Nanti kalau dia nyala berarti bisa digunakan. Nah, sekarang ini perhatikan. Nah, jadi nyala, ya. Nah, nyala, ya kan, atau gini aja biar gampang. Nah, ini lampu nyala, artinya ini kabel sudah tersambung dengan sebaik, ya. Kemudian nanti kan kita lanjutkan instalasi yang ke atas, gitu ya. Kita tunda dulu, kita putus dulu untuk videonya, ya, agar durasinya tidak terlalu panjang. Nah, sekarang kita lanjutkan guys. Ini tadi untuk kabel yang dari aki sudah dapat. Nanti yang kabel aki itu yang menyala terus, itu nanti akan kita sambung dengan yang merah. Yang merah ini voltmeter sudah saya masukkan ke ini, lubang ini, ya. Ya, ini. Nah, ini lubang apa ini? Lubang untuk menengok oli itu. Kemudian kita sambung dari dalam karena ini nanti akan masuk, ya. Masuk, sehingga ini kabel yang ini ada 3, ya. Ada 3. Itu nanti yang merah dapat yang positif, kemudian yang hitam ini nanti kita dapatkan positif setelah kontak. Nah, ini saya sudah dapat. Jadi cara mencarinya bagaimana? Gampang saja. Yang penting kontak on, kemudian cari kabel, ya, cari kabel yang kalau dites dia akan nyala. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini, ya. Nah, kita kontak dulu. Nah, dia sudah on, ya, ini sudah on. Kemudian kita cek. Ya, ini kabel saya ngambung, cari salah satu saja yang di tes stand hidup. Nah, ini hidup. Kelihatan, ya. Nah, ini hidup. Ya. Nah, ya. Ini hidup, berarti ini adalah kabel
arus setelah melalui kontak. Maka yang hitam nanti akan kita sambungkan yang ini. Ya, kemudian yang hijau negatif, ya negatif nanti kamu yang mana saja boleh ya, yang mana saja boleh, yang penting ground itu aja ya. Seperti contoh ini ya, ini ground ya, ground. Kemudian ini yang positif tadi tes pennya kita tes ya nyala, berarti sudah pas. Nanti baru kita sambung, setelah itu kita rapikan ya. Nah, untuk itu kita putuskan dulu, nanti akan saya rapikan dulu, setelah itu baru nanti bisa dilihat hasilnya. Oke guys, ya, tunggu sebentar. Nah ini guys, ini sudah saya sambung semua ya. Baik, ini yang yang kabel merah itu langsung aki, kemudian yang hijau itu ground, kemudian yang merah ini kabel hitam, maksud saya kabel hitam. Dari alatnya itu kita carikan arus yang setelah kontak atau on ya. Ini sudah saya sambung semua, kemudian kita lihat hasilnya. Ini kontak kita on kan ya. Nah kita on kan, nah ini sudah nyala, ini lampu nyala ya, ini nyala. Nah kemudian kalau kita matikan, nah mati, maka nyalanya jam juga mati ya. Nah sekarang kan kita setel dalam keadaan hidup ya, ini akinya 12 volt, suhunya 30 derajat Celcius. Nah sekarang jamnya kita setel. Nah kita yang pengen yang 24 ya, ini misalkan ini jam 3 kemudian lebih 2. Nah duanya misalkan jam 3 lebih 2. Oke, selesai. Kemudian kita matikan dulu misalnya. Ini kontak off, mati ya. Sekarang kita hidupkan. Nah kontaknya on. Nah jamnya tetap tidak berubah ya, berarti artinya penyambungan sudah selesai, tinggal merapikan. Itu guys, nanti setelah selesai pemasangan yang di atas ya, ini kita putus-putus dulu nanti biar durasi nggak terlalu panjang. Oke guys, tunggu sebentar guys. Untuk holder apa itu namanya, casing untuk pemasangan voltmeter 3-in-1 sudah saya pasang, jadi gampang aja nih. Jadi ini sudah ada murnya dari sana, kemudian kita pakai dray aja, dilubangi, kemudian kita sekrup gitu ya. Nah nanti kenampakannya adalah seperti ini sudah kami sambungkan. Nah nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah sudah masuk, kemudian kita on kan, nah nyala ya. Ini jam saya setel jam 4.35 karena kita matikan ya, kita matikan dulu. Nah mati, tapi ini jamnya tidak akan terset. Nah karena yang kabel hitam tadi saya berikan disambungkan dari setelah kontak, jadi ini tetap bisa nyala terus ya. Jadi kalau ini kalau dimatikan jamnya tidak terset, nanti akan kembali lagi itu ya. Ini nah ini hidup 436, kemudian kita ini satu klik. Nah ini voltasenya 12,2 ya, 12,2. Nah ini suhu 27, 28. Kalau ini kita pegang suhunya ya, kena panas kita, sensornya kita pegang naik suhunya. Nah 29, 30, 31 bahkan. Nah kalau kita lepas nanti dia akan kembali normal seperti sedia kala atau semula. Jadi suhu lingkungan ya, jadi memang cukup bagus ya. Itu baik, begitu guys, jangan lupa subscribe, komen, dan like, share ya guys.
Terima kasih sudah melihat video ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.